Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0501, yakni Bapak Arif Mulyana, yang semoga usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Korlap Area 1, yakni Bapak Suharyanto, yang semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap sesepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Suparji, Pak D. Ratmo dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara silaturahim area 1 sekaligus acara Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Kemarin dengan acara yang sama dilaksanakan di area 4, hari Jumat malam Sabtu. Yang saya bingung kok menunya sama, Bu. Ini kacangnya sama, kue putihnya sama. Tadi tak lihat menu yang di sini juga sama nih. Jadi mudah-mudahan dua acara yang hampir bebarengan ini dua-duanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat menghitung bapak-bapaknya. Itu bapak-bapaknya yang hadir sekitar 19 orang. Tapi para pemudanya nggak saya hitung, karena kan yang dihitung adalah kepala keluarganya. Padahal kalau melihat data di area 1, itu jumlah kakaknya sekitar 41. Begitu Pak Kolot? 48 malah, 48. Berarti yang hadir ini meskipun kelihatan banyak tapi belum sampai 50%. Mudah-mudahan kalau yang ibu-ibu kayaknya banyak kan ini kayak ibu-ibu nih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gerimis sudah mulai dikit-dikit. Mudah-mudahan gerimisnya tidak jadi hujan. Berbicara tentang Ramadan, Ramadan sebentar lagi datang. Jadi kalau kita hitung secara kalender, mungkin Ramadan itu akan jatuh pada hari Selasa. Berarti nanti hari Senin, kemudian Senin malam Selasa, kita sudah mulai tarawih. Kalau di tahun kemarin, Masjid Darul Muttaqin tidak melaksanakan kegiatan Ramadan, terutama sholat tarawih dan sebagainya. Insya Allah di tahun ini, Masjid Darul Muttaqin akan menyelenggarakan sholat tarawih seperti biasa, tapi tetap menerapkan protokol COVID-19. Jadi diharapkan nanti yang hadir di masjid ya minimal pakai masker begitu ya. Jadi semuanya pakai masker. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita semua bisa menikmati Ramadan dengan semaksimal yang kita bisa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan buat para salafus saleh, para alim ulama, termasuk buat orang beriman adalah
bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan para salafus soleh, para sahabat Rasulullah itu dia menunggu bulan Ramadannya itu di bulan jauh-jauh sebelumnya. Ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang 2 bulan sebelumnya. Dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan usiaku sampai bulan Ramadan. Karena faktanya banyak saudara kita yang dia belum sampai bulan Ramadan tahun ini, beliau sudah meninggalkan kita. Ada teman, ada kerabat dan sebagainya. Alhamdulillah kita semuanya dikasih nikmat, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini masih dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bagi seorang mukmin itu seharusnya diibaratkan seperti Dhaiful Aziz, seperti tamu yang agung. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapat tamu, misal mau nerima besan misal. Oh, itu rumahnya disiapkan, dibersihin, ada yang dicat, kemudian mau nyiapin hidangan dan sebagainya. Dia berharap besok tamunya itu bisa ada di bisa terjamu dengan baik. Seharusnya orang beriman ketika menghadapi Ramadan juga sama. Ini gerimis dikit-dikit, lanjut ya Pak Korlap ya. Jangan lama-lama katanya Pak RT tadi. Karena Pak RT belum makan Bu. Kalau saya tadi udah makan duluan, ya toh. Jadi nggak mengharap makannya nih Pak RT. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan menghadapi tamu agung. Nah, kita juga seharusnya sama. Tapi kita ini kadang-kadang ketika menghadapi Ramadan, tahu-tahu ujung-ujung Ramadan lagi, mau lebaran lagi, mikirnya begitu. Jadi nggak sadar, tahu-tahu Ramadan. Karena kita tidak terlalu berharap kepada Ramadan. Padahal setiap bulan, setiap tahun menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan sudah diingatkan apa itu fadilah bulan Ramadan, apa itu keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling utama. Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan. Penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kalau diibaratkan itu seperti bulan yang paling istimewa. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah di bulan ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadhana unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhubungan atau bersentuhan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya senang mendengar adik Rafifah tadi bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Meskipun suratnya surat yang masih juz 29, juz 30. Ya, tapi itu adalah luar biasa karena usianya masih kecil. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah SAW, Muhammad adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Dan Muhammad adalah penghulunya para nabi dan para rasul. Artinya nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan tempat diturunkannya Al-Quran juga sama, menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Orang juga sama. Kalau kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum an ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah
jauh dari Al-Quran, sehingga banyak membuat hidup kita ini penuh dengan masalah, penuh dengan kesibukan, penuh dengan kegalauan dan sebagainya. Salah satu sebabnya, yuk kita introspeksi diri, apakah kita jauh dari Al-Quran ataukah tidak? Al-Quran yang kita punya di rumah itu sudah kita baca atau belum? Al-Quran yang kita punya, yang kita hafalkan itu sudah berapa surat, sudah berapa ayat? Kalau kita jauh dari Al-Quran, wajar kalau Allah kasih kita banyak masalah. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah dia akan dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan buat manusia apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamalkan, buat apa dia hidup dan seterusnya. Dijelaskan semua dalam Al-Quran. Tapi ketika kita jauh dari Al-Quran, hidup kita ini akan menjadi ma'isyatan dongka. Hidupnya penuh dengan masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Pada siapa yang berpaling dari peringatanku, maka hidupnya akan menjadi sempit. Makanya pada kesempatan malam hari ini satu saja saya, karena waktunya gerimis, yuk di bulan Ramadan besok kita niatkan, kita tekadkan untuk bergaul dengan Al-Quran. Baca itu yang namanya Al-Quran. Al-Quran yang di rumah jangan cuma disimpan saja, tapi baca. Ajak anak kita, ajak bapak kita, ajak istri kita, ajak saudara kita untuk sama-sama membaca Al-Quran. Jadi jangan cuma, bahkan kalau bisa punya target. Oh, saya harus baca minimal 1 kali khatam dalam 1 bulan. Jadi 1 kali khatam itu gampang. Al-Quran itu 1 juznya itu cuma 20 halaman 10 lembar. 20 halaman atau 10 lembar. Bapak Ibu sholat itu 5 waktu. Kalau Bapak membaca setiap sholat itu 2 lembar, itu dalam sehari insya Allah sudah 1 juz. Sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, sholat subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar. Insya Allah sudah 1 juz. Sederhana sebenarnya. Cuma masalahnya kita ini gak menyempatkan. Oh, saya gak sempat. Coba bandingkan baca Al-Quran itu, 1 juz itu cuma butuh waktu 30 menit. Saya ulangi, cuma butuh waktu 30 menit. Bapak buka HP ini, ketika sudah buka dan dibuka TikTok, Facebook, apalagi Twitter, apalagi Instagram, kilogram, ya, itu nggak sadar waktunya, tahu-tahu setengah jam atau 1 jam. Makanya saya pesan di bulan Ramadan ini maksimalkan di dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur ada yang dihafalkan, difahami, baca artinya dan seterusnya. Kemudian pesan saya yang kedua, di Ramadan ini ada pencuri Ramadan namanya. Pencuri Ramadan. Jadi Ramadan itu seharusnya waktunya dimaksimalkan untuk itikaf, ibadah, baca Quran, zikir dan sebagainya, sholat sunnah dan seterusnya. Nah, pencuri Ramadan itu apa? Yang pertama adalah TV. Ya, di TV. Di jadwal TV itu kalau menjelang sahur, kemudian menjelang buka, ini asik-asik TV-nya. Nah, itu kalau kadang-kadang kita diasikkan dengan TV, lupa dengan ibadah bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu nafas kita adalah tasbih. Ya, doanya mustajab, doanya gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat sunnah dihitung seperti sholat fardu pahalanya. Kalau kita sholat fardu, pahalanya dihitung berkali-kali lipat dan seterusnya. Harus kita maksimalkan. Jangan cuma asik nonton TV, jangan cuma asik nonton sinetron, nonton Mas Al. Jadi tolong dikurangi, gunakan aktivitas yang lain.
Ya, saya nggak suka nonton Mas A. Berarti ya Cuman nonton. ibu-ibu kayaknya gantung sama Mas A. Ya? Jadi tolong dikurangi. Lakukan aktivitas yang bermanfaat yang kita bisa gunakan untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, pencuri Ramadan itu adalah yang namanya gadget. HP ini. Ini HP ini adalah pencuri Ramadan. Bapak kalau pegang HP itu kadang-kadang lupa. Ibu-ibu pegang HP dipanggil suaminya lupa dia. Bu, lupa. Ma, akhirnya suaminya marah-marah. Dipanggil dari tadi nggak denger-denger, kupingnya kemana sih? Ke HP kupingnya. Ramadan juga sama. Jangan terlalu asik dengan HP. Jadi kita boleh buka HP, tapi kalau bisa dikasih waktu. Oh, saya buka HP ini waktunya jam sekian sampai jam sekian. Yang lainnya gunakan untuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau gunakan aktivitas yang positif. Supaya kita nggak lalai. Sayang waktu Ramadan yang berharga ini karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini kita masih bisa melewatinya ataukah tidak. Kita nggak tahu tahun depan masih dapat bulan Ramadan ataukah tidak. Karena kita tidak tahu kapan usia kita ini. Ya, kemarin kita punya saudara, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu, Bapak almarhum Suharjo misalnya. Beliau masih muda secara usia. Bahkan bapaknya masih ada. Tapi beliau telah mendahului kita. Kita juga sama, kita tidak tahu kapan usia kita. Idza jaa ajalun lastakhiruna sa'ata wa lastaqdimun. Ketika ajalnya sudah tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Makanya ketika tiba bulan Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung doa gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lewat bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Suatu ketika di masjid Rasulullah SAW tiba-tiba bilang amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin? Dia bilang, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, buat orang yang dia tidak mendapatkan ampunanmu di bulan Ramadan ini, celakalah dia, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bilang, amin. Ya tak? Jadi orang yang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan kebaikan, celakalah dia. Man harrama khairahu qad hurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, celakalah dia. Kenapa? Di bulan Ramadan ini atmosfer kebaikan itu luar biasa. Dari semenjak orang-orang yang biasanya bermaksiat, di bulan Ramadan ini maksiatnya banyak yang ditinggalkan. Artis itu kalau di bulan Ramadan yang tadinya pakai celana pendek, pakai rok mini, dia pakai jilbab. Sinetron dibuat sinetron Islami, lagu-lagu dibuat religi, banyak tausiah, banyak tauji. Kalau di bulan Ramadan kita masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memaksimalkan dengan ibadah, dengan sholat, kapan lagi? Kapan lagi? Makanya kalau kita di bulan Ramadan ini belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya seharusnya kita bulan Ramadan ini jadikan momen untuk menikmati yang namanya ibadah. Jangan jadikan ibadah puasa itu jadi beban, tapi jadikan ibadah Ramadan itu termasuk puasa itu adalah jadi kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini wa yastajibu fihi doa, Allah kabulkan doa-doa orang yang meminta. Ibu kalau mau minta yang banyak-banyak, minta di bulan Ramadan. Sebanyak yang kita bisa. Yang istrinya belum jadi solehah, bapaknya berdoa di bulan Ramadan, ya Allah, saya belum pengen ganti istri, jadikan istri saya yang solehah, gitu doanya. Yang bapak-bapaknya belum soleh, ibunya doain bapaknya, ya Allah, ini suami saya satu-satunya, saya nggak bisa ganti, ya Allah jadikan dia orang yang soleh. Doa dia. Jadi berdoa. Anak juga sama, anak yang bandel-bandel, doakan dia supaya jadi anak yang baik. Karena kadang-kadang anak
Idasta'anta fasta'in billah. Kalau kita mau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Gitu. Karena kalau kita bilang kepada yang lain tidak ada masalah, kadang-kadang yang dibilangin yang tempat curhat kita justru bikin masalah masalah. Jadi pesan saya yang singkat ini yang pertama tadi, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, maksimalkan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan saya yang ketiga dan terakhir, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Di bulan Ramadan ini waktunya. Semua orang pasti punya salah, nggak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti punya masalah, punya khilaf. Karena al-insan makhalul khata' wan nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu banyaklah bertobat kepada Allah SWT. Berubah. Yang tadinya bapak-bapaknya jarang ke masjid, area 1 kalau pergi ke masjid semua, masjid saya penuh, Bu. Bener nggak? 40 berapa tadi? 48. Jadi ruangan dalam itu tinggal dikit lagi. Makanya bapak-bapaknya area 1 pergi ke masjid. Nggak cuma sholat tarawih saja, sholat 5 waktu. Ya tak? Ini waktu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Yang tadinya ibu-ibunya masih suka buka aurat di luar, di bulan Ramadan tutup auratnya. Karena kalau ibu-ibu buka aurat di luar, bapak-bapaknya terganggu puasanya. Ya tak? Terganggu puasanya. Jadi berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian kalau perlu lakukan yang namanya mandi taubat. Tahu mandi taubat, Bu? Mandi taubat itu seperti mandi wajib. Tahu mandi wajib? Nah, kalau ada yang bilang mandi wajib nggak tahu, kebangetan anaknya sudah 3 nggak tahu mandi wajib. Ya kan? Mandi wajib itu apa namanya? Membasuh atau membasahi seluruh anggota badan kita dari rambut sampai ujung. Yang penting basah sah. Yang penting basah semua. Nggak harus disabunin, nggak apa-apa. Tapi yang penting basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu secara fikih begitu. Karena dulu belum ada sabun. Kalau dulu zamannya Rasul belum ada sabun, belum ada clear, belum ada sampo. Ya, syaratnya begitu. Ya, mandi taubat juga sama. Kalau kita merasa ada yang salah, dulu pernah berzina, dulu pernah mencuri dan sebagainya, bapak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mandi taubat. Habis mandi, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih mengampuni. Dan Ramadan ini adalah waktunya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kalau kita betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Lakukan itu semaksimal yang kita bisa. Insyaallah mudah-mudahan semua kita yang ada di area 1 ini dan semuanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, sehingga bisa membawa perubahan buat diri kita, baik secara hati maupun secara fikrah kita. Dengan begitu mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Berapa menit tadi berarti? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniai putra dan putri yang soleh dan solehah. Kemudian dikasih rizki yang penuh berkah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina